Shalom, bertemu lagi dalam acara Renungan 7 Menit bersama tim Pelita Kasih. Dan saat ini kita akan bersama-sama kembali lagi belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian syukur hormat kami berikan kepadamu ya Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah yang telah berfirman bagi kami. Tuhan Yesus berkati kami yang rindu merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan untuk bisa memahami, dan bukan hanya memahami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan siap untuk menerima firman-Mu pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Keluaran pasal 17 ini mengisahkan bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan ketika itu mereka tiba di kota yang bernama Massa dan Meriba. Namun di Massa dan di Meriba ini bangsa Israel menemukan atau mendapatkan sebuah kesulitan, yaitu mereka tidak ada mendapati air minum. Ketika mereka mengalami kesulitan ini, maka terjadilah persungut-sungutan bagi bangsa Israel. Sehingga tadi dikatakan, mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya persungut-sungutan ini tidak layak terjadi bagi bangsa Israel. Karena sebelumnya pun mereka sudah mengalami banyak mukjizat yang Tuhan buat, di mana mereka bisa melewati laut Teberau, mereka bisa menikmati mana dari sorga, mereka bisa menikmati tiang awan ketika siang hari dan tiang api ketika malam hari. Bahkan dalam pasal 15 ayat 22, di situ dituliskan di Mara dan di Elim. Mereka juga mengalami hal yang sama, di mana di Mara itu mereka mendapati airnya yang pahit. Tapi kembali lagi Allah melakukan mukjizat, membuat air yang pahit itu menjadi manis. Jika mereka melihat dan merasakan setiap kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup mereka, mukjizat yang Tuhan buat dalam hidup mereka, seharusnya mereka tidak lagi bersungut-sungut akan satu permasalahan yang terjadi dalam hidup mereka. Ternyata segala kebaikan Allah, mukjizat Allah yang mereka alami hanya sebatas membuat mereka terkagum, tetapi tidak mengimani siapa Allah itu sebenarnya dalam hidup mereka. Melihat kisah ini, tentu kita mengingat juga Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah tentang 10 orang kusta, di mana Allah mentahirkan 10 orang, tapi yang kembali 1 orang mengucap syukur atas pentahiran yang mereka terima. Bangsa Israel, 10 orang kusta, menggambarkan juga kehidupan kita pada masa ini. Segala kebaikan yang Allah buat, mukjizat yang Allah buat, mungkin juga hanya membuat kita terkagum. Oh benar, Dia adalah Allah yang hebat, berkuasa. Tapi tidak memberikan iman sedikit pun di dalam hati kita. Dan Allah tahu itu.
Sehingga bangsa Israel pun diberikan kesulitan, diizinkan kesulitan oleh Allah, supaya mereka bukan hanya sebatas mengagumi, terpesona dengan kebaikan Tuhan, tapi Allah mau supaya bangsa Israel betul-betul mengimani, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Hal ini tercatat di dalam Ulangan pasal 8. Saya akan bacakan kembali lagi kepada jemaat sekalian ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sering mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan setiap kesulitan itu terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita lebih baik. Tapi kita pun terkadang tidak siap untuk menerima setiap kesulitan-kesulitan itu, walaupun kita tahu Allah bermaksud baik di dalamnya. Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bersama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kebaikan Allah mungkin saja membuat manusia tidak mengenal Allah seutuhnya. Tetapi setiap kesulitan yang Allah izinkan juga terjadi di dalam hidup kita, membuat kita menyadari bahwa begitu Allah baik dalam hidup kita. Dia mau kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapannya, menjadi pribadi yang lebih sempurna di hadapannya. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak bersungut-sungut ketika terjadi pergumulan dalam hidup kita. Agar kita tidak marah, kecewa kepada Tuhan ketika pergumulan itu datang. Kita tidak bertanya ketika pergumulan itu datang, adakah Tuhan di tengah-tengahku atau tidak? Adakah Tuhan bersamaku atau tidak? Ulangan pasal 8 tadi sudah menjelaskan bahwa dalam kesulitan pun Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah sedang mengajari kita seperti Bapa mengajari anaknya. Allah mau memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kalau dalam hidup kita Tuhan izinkan ada kebaikannya, ada berkatnya yang kita terima. Namun Dia izinkan juga ada kesulitan yang membuat kita lebih mengenal pribadi Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita lewat firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini semakin meneguhkan kami dan menolong kami untuk semakin kami mengenal Allah dalam hidup kami. Bukan hanya pada masa kami bersuka cita, tetapi juga dalam masa kesulitan. Dalam nama Yesus kami berdoa.